Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Fahmi di Baper TV, dan kali ini gue mau sedikit nge-review kembali tentang perjalanan gue ke Panti Jompo Tresnawerda yang ada di Kota Bogor. Mungkin ini bisa dikatakan BTS alias behind the skin dari perjalanan yang telah gue lakukan di Panti Tresnawerda Bogor. Dan tempat ini sempat viral ya, kalau kalian tahu semua dan kalian nonton di salah satu channel YouTube Bucin TV. Luar biasa, tempat ini cukup sangat viral dikarenakan ada kursi roda yang bergerak sendiri. Nanti gue juga akan tunjukin pada kalian dan gue sampai ke ruangan tersebut. Dan ada juga sosok penampakan rambut kuntilanak di toilet bagian belakang. Dan sejarahnya tempat ini adalah dahulu ini merupakan tempat pembuangan mayat ketika penjajahan zaman Jepang. Kalau memang kalian mendengar cerita yang berbeda, monggo aja dikasih komentar. Jadi memang kenapa tempat ini cukup bisa dikatakan angker ya, alias serem gitu, karena memang dahulu kala ini merupakan tempat pembuangan mayat di zaman penjajahan Jepang seperti itu. Dan itu kalau nggak salah sempat gue dengar ceritanya, itu dia dibuang di kali apa sih itu, kalau nggak salah dekat daerah itu ada kali gitu. Jadi ada kali di mana di kali itulah tempat pembuangan mayat di zaman penjajahan Jepang. Nah, terus kenapa ini bisa terbengkalai, karena memang pindah lokasi ke tempat yang baru, akhirnya dikosongkan. Dan ada juga nih mitos yang beredar di Panti Jompo ini, itu ada sosok perempuan tua alias nenek-nenek penghuni Panti Jompo seperti itu. Bahkan menurut infonya juga ada yang sempat meninggal dunia tuh di salah satu toilet di bagian belakang. Kalau memang ada yang nggak tepat, monggo aja kalian komentari. Mungkin kalian warga daerah tersebut yang tahu seluk-beluk serta sejarah yang sebenarnya terjadi di Panti Jompo Tresnawerda Kota Bogor. Nah, oke, gue lanjut. Nah, ini adalah bagian belakang yang tadi gue sempet bilang. Nah di sono itu sempet ada satu penampakan yang direkam oleh kamera salah satu konten kreator yang tadi gue udah sebutin di awal. Di sono tuh di kamar kedua atau ketiga. Ini bagian belakangnya, dan emang udah pada hancur kalau untuk bangunan-bangunan sendiri. Nah, kayaknya gue kemarin nggak sampai sempet ke itu, ke belakang. Nah, gue langsung menuju ke halaman depan. Nah, ini ruangan-ruangan yang memang digunakan untuk para orang-orang lansia waktu itu, karena ini kan panti jompo, jadi memang penghuninya kebanyakan orang-orang lansia. Dan juga mungkin ada suster ya yang ngerawat, biasanya tuh kayak gitu tuh kalau tempat panti jompo ya. Nah, panti jompo ini mungkin kalau dihitung tahun sekarang terbengkalai sekitar 6-7 tahun yang lalu. Makanya kalau misalnya ini kurang tepat, kalau kalian memang warga Bogor dan tahu banget sejarah tentang Panti Tresnawerda yang ada di Kota Bogor, silakan aja diisi di kolom komentar untuk mengkoreksi kalau memang pernyataan gue ada yang kurang tepat gitu. Karena gue juga nyampein apa yang gue dengar juga dari beberapa sumber. Dan ini video ini asli bikinan gue pribadi. Di saat itu gue ke situ, gue juga udah lupa berapa bulan yang lalu. Cuman memang sayangnya gue saat itu siang ya. Nah, ini kondisi belakang dari bangunan yang ada di Panti Jompo tersebut. Nah, ini di belakang tuh. Oh sorry, ini di bagian pinggir samping. Tuh, kalian bisa ngebayangin gak sih, ini kan kondisinya siang hari ya. Dan kenapa gue bikin BTS nya
ini gue bikin ini kan sebenarnya kayaknya kayak macam video re-upload yang gue udah pernah upload. Kalau memang video ini yang sekarang bagus nih, video yang awal gue tayangin kan durasi video yang sama, gue bakal hapus. Jadi mungkin video ini aja yang bakal gue angkat. Dan gue memang ada rencana buat explore di malam hari kesini lagi, tapi gue pengen malam hari. Malam hari kenapa ya, karena gue biar ngerasain gue tuh sensasinya kalau explore di sini tuh malam hari. Gue rasa emang pasti merinding banget, sumpah ini tempat bagus banget. Nah ini salah satu ruangan kantor yang dimana di dalam ruangan itu ada kursi roda yang viral tuh, yang sempet bergerak sendiri ya. Jadi kalian ikutin terus ya. Nah gue sempet jalan-jalan nih di bagian luar kantor ini, dan yang gue alami saat itu ya, sebelum gue masuk nih ke salah satu ruangan tuh, itu ada di dalam tuh dia. Jadi gue sumpah aja gue ngerasa berat banget melangkah di area ini gitu. Jadi gue ngerasa takut banget, sampai gue kayak ragu-ragu. Nah tuh, ini kursi roda yang viral itu yang goyang sedih. Cuman sayang ya, ketika gue datang ke sana itu kursi roda nggak goyang, karena mungkin siang hari kali ya. Jadi nggak ada istilahnya tuh kayak eksistensi ya keberadaan mereka tuh, karena posisi siang hari. Tapi gue jujur aja, ketika gue datang di siang hari saat itu, sumpah ini merinding banget. Emang gue berdua sama istri, tapi istri gue nungguin di luar tuh. Ini gue sendiri kesini, gue ke dalam, gue masuk. Makanya kalau kalian lihat ini, gue tuh muter-muter di sini aja nih, gue muter-muter karena ketika gue tadi pas lihat kursi roda, kaki sama badan gue tuh kayak berat gitu, kayak nggak mau bisa melangkah ke dalam. Nah gue muter lagi tuh ke depan, nggak tahu kenapa itu. Jadi kayak, nah gue sampai ngambil video di depan. Ini masih isi, padahal gue tadi udah stay mau masuk. Ketika gue ngelangkah, kok gue berat segala macem, gue nggak tahu kenapa. Nah mungkin kalian ada nih yang punya istilah katanya nih ya, gue sih nggak ngerti gitu-gituan ya. Mungkin ada kata orang tuh bahasanya indigo ya, atau indra keenam gitu. Kalau kalian emang ngeliat nih apa yang gue rasain, kalian ngeliat sesuatu di sini, coba kalian komentari itu. Nah gue ngerasain beda pas di sini, makanya sempat bolak-balik tuh. Nah itu gue bikin tagline kayak gitu tadi. Akhirnya gue bisa masuk tuh ke dalam. Sumpah ketika gue masuk nih, gue berada di situ tuh. Nah di sini nih, itu asli, itu badan sama kayak gue tuh ternyata kayak berat banget itu. Nah ini bagian dalam dari yang ada kursi rodanya. Kalian bisa bayangin gak sih, ini siang hari aja, karena emang kondisinya saat itu habis hujan kayak ya. Waktu itu gue datang tuh kemarin tuh hujan tuh, ada genangan air sedikit, karena kan atapnya tuh gak ada genteng, jadi air tuh bocor ke bawah ya. Nah ini udah bangunannya emang udah banyak yang rusak kan, udah lama terbengkalai. Gue keluar lagi tuh, padahal gue di dalam tuh tadi. Nah gue masuk lagi tuh ke dalam, baru di sini nih asli gue ngerasain puncak adrenalin gue di sini. Walaupun ini siang hari, ini kursi rodanya nih. Bahkan gue nggak sempat berani tuh nyentuh kursi roda itu tuh yang ada tuh di dalam. Tuh kursi roda itu di saat itu ya, di saat Bucin TV tuh eksplorasi tuh dia gerak sendiri, cuma dia malam waktu itu. Itu gue penasaran tuh di situ. Kalau kalian emang ada ngerasain hal-hal yang, dan gue ngerasa juga nih ketika gue lagi closing nih ya di sini nih, itu ada sekilat bayangan. Kalau kalian mungkin ada yang ngeliat ya, mau baca di komputer, jadi gue set ada bayangan putih kayak macam keluar, cuman emang gak tangkap kamera aja nih. Nah di saatnya gue gak salah tuh ada bayang set keluar gitu. Nah, gue gak sampai cerita waktu itu ya, mungkin di sini baru gue bisa cerita. Kalau emang kalian melihat sesuatu yang janggal ya dari video ini, bisa tuh kalian komentarin tuh apa-apa yang bisa kalian lihat. Terutama tadi pas lagi gue bolak-balik, disitu gue ngerasa emang ada yang nggak beres gitu dalam diri gue. Artinya ada pertarungan batin gitu, ini gue masuk apa enggak, ada perasaan takut banget. Karena ya mungkin gue udah ke udah ke brains
apa sih, udah ke brainwash ya, otakku udah agak kecuci ketika gua nonton tayangan ini dan emang ada ada aku udah goyang, jadi itu udah mental gua udah sempet down emang ketika itu, perasaan takut yang terlalu berlebih gitu. Makanya gue berharap ke depan gue bisa ekspor di malam hari dan gue bakal balik lagi nih, nggak tahu kapan, nggak bisa jadi. Nah, ini gue hanya nge-review aja BTS dari apa yang gue jalan kemarin. Oke, makasih. Assalamualaikum.